dia dipecat hanya beberapa bulan sebelum putaran final Piala Dunia dimulai. Salam pemirsa, ketemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang menarik ya. Kisah yang mungkin sedikit ironis dan sedikit menyedihkan. Kisah apa? Yaitu kisah seorang pelatih yang paling teraniaya dalam tanda kutip dalam sejarah Piala Dunia. Jadi ini pelatih seperti korban ketidakadilan. Jadi sesuatu yang sulit dipercaya, ada satu pelatih yang dalam 3 Piala Dunia mengantarkan sebuah negara ke putaran final, tetapi dalam 3 Piala Dunia itu dia dipecat sebelum putaran final dimulai. Jadi ini sungguh tragis dan sungguh ironis, sesuatu yang dialami oleh pelatih kelahiran Bosnia sekarang ya. Namanya adalah Fahid Halilhodžić. Jadi Fahid Halilhodžić ini mengalami apa yang dia sebut dari sisi sport, dari sisi olahraga dan dari sisi moralitas adalah sebuah ketidakadilan. Nah, bagaimana ceritanya nanti akan saya paparkan. Tapi baiklah, kita mengenal lebih dulu siapa Fahid Halilhodžić ini. Jadi dia dulu adalah seorang pemain ya. Seorang pemain bagus yang karirnya lebih banyak di Ligue 1 waktu itu. Dia membawa Nantes juara tahun 83 dan pernah memperkuat Paris Saint-Germain waktu itu di musim 86-87. Itu era ketika masih ada pemain Jules Betts di posisi kiper atau Dominique Roqueteau di posisi striker. Nah, Halilhodžić ini posisinya adalah penyerang ya, atau striker. Nah, waktu dia di PSG itu pelatihnya adalah Gerard Houllier. Nah, karir kepelatihan dia dimulai dari tim Afrika, Raja Casablanca ya di Maroko ketika itu. Kemudian dia melatih ke Prancis di Lille dan sempat membawa Lille ke Liga Champions pada awal tahun 2000-an. Kemudian melatih PSG juga dan membawa PSG menjadi juara Copa Prancis waktu itu, Coupe de France, itu di awal tahun 2000-an. Nah, kemudian petualangannya ketika melatih negara diawali dengan Pantai Gading. Nah, ini Pantai Gading diawali pada tahun 2008. Ketika itu Pantai Gading adalah tim Afrika yang bertabur bintang ya. Ada Didier Drogba, ada Toure bersaudara ya, Kolo dan juga Yaya Toure, ada juga Salomon Kalou. Nah, ketika itu dia Halilhodžić ini berhasil membawa Pantai Gading ke putaran final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Tetapi dia dipecat hanya beberapa bulan sebelum putaran final Piala Dunia dimulai. Jadi gara-garanya apa? Gara-garanya dia kalah waktu itu di perempat final Piala Afrika antar bangsa tahun 2010. Dan padahal itu adalah kekalahan pertama dari 24 pertandingan yang dijalani oleh Halilhodžić. Nah, dia bilang bahwa pemecatan dia ketika itu murni adalah politik. Jadi karena waktu itu Pantai Gading mau pemilihan presiden, kemudian kata dia bukan federasi yang memecat dia, tetapi ada kekuatan di balik federasi atau kekuatan politik yang membuat dia harus dihentikan sebagai pelatih Pantai Gading. Nah, sebagai gantinya adalah Sven-Göran Eriksson. Tetapi ketika Piala Dunia 2010, waktu itu Pantai Gading harus gugur di putaran grup karena memang mereka waktu itu tergabung dalam grup yang sangat ketat ya, ada Portugal dan juga ada Brasil di situ. Jadi ini pengalaman pertama di 2010, membawa Pantai Gading lolos ke putaran final, tetapi kemudian dia dipecat hanya beberapa saat sebelum putaran final dimulai. Murni politik, kata Halilhodžić. Nah, kemudian dia ke Dinamo Zagreb di Kroasia, membawa Dinamo menjadi juara liga.
Dan kemudian petualangan dia pindah ke Aljazair. Nah, di Aljazair ini dia juga bisa membawa tim nasional Aljazair ke putaran final Piala Dunia 2014 di Brasil ya ketika itu. Nah, mereka tergabung dalam grup Belgia, Rusia, dan Korea Selatan. Menang di pertandingan terakhir lawan Korea Selatan 4-2, imbang lawan Rusia 1-1, dan itu adalah satu-satunya pengalaman Halil Hodzic mengasuh tim nasional di putaran final Piala Dunia. Dan mereka di perdelapan final ketika itu kalah dari Jerman 1-2 dalam sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Gol Jerman waktu itu dibuat oleh Ozil ya, menit ke 119. Nah, ini adalah satu-satunya pengalaman Halil Hodzic membawa timnya lolos ke putaran final Piala Dunia, dan dia terus mengasuh tim itu di putaran final Piala Dunia. Tetapi kemudian pengalaman pahit ketika mengasuh Pantai Gading terulang tahun 2018. Jadi 2015 dia ditarik untuk menjadi pelatih tim nasional Jepang. Tetapi kemudian 2018 dia bisa meloloskan Jepang ke putaran final Piala Dunia, waktu itu di Rusia ya. Nah, kenapa dia diberhentikan meskipun dia bisa membawa Jepang, Samurai Biru ini lolos ke Rusia? Kalau menurut versi dia adalah karena dia meminggirkan pemain-pemain yang secara jangka panjang memiliki kekuatan marketing ketika itu. Nah, memang kalau dilihat dari sejarahnya Halil Hodzic ketika melatih Jepang, dia pernah meminggirkan pemain-pemain bagus seperti Keisuke Honda, Shinji Kagawa, kemudian Okazaki. Itu yang membuat dia digantikan oleh Akira Nishino sebelum Piala Dunia akan dimulai. Hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2018 dimulai. Nah, Nishino waktu itu berhasil membawa Jepang hingga kalah dari Belgia ya. Kalah dari Belgia dalam sebuah pertandingan yang sangat dramatis. Itu pengalaman kedua dari Halil Hodzic membawa tim nasional lolos ke putaran final tetapi dipinggirkan sebelum putaran final dimulai. Pengalaman ketiga datang tahun 2022. Bayangkan betapa sungguh sakit hati seorang Halil Hodzic ini ketika di kesempatan ketiga dia diberhentikan meskipun membawa tim nasional itu lolos ke putaran final. Tapi kalau membawa tim nasional lolos ke putaran final itu artinya sudah 4 kali ya. Pantai Gading, kemudian Aljazair, kemudian Jepang, dan terakhir pengalaman terakhirnya ini 2022 bersama Maroko. Jadi dia melatih Maroko sejak 2019 dan membawa Maroko lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Tetapi apa yang membuat dia dipecat meskipun bisa membawa Maroko lolos ke putaran final? Sebabnya adalah memang dia tipikal pelatih yang bagus ya, pelatih yang lebih mengutamakan kohesi tim daripada pemain-pemain bintang. Kalau tadi di Jepang dia berani meminggirkan Honda, Kagawa, Okazaki. Kalau di Maroko kasusnya adalah dia meminggirkan pemain-pemain yang memang disukai oleh banyak fans atau publik Maroko seperti Hakim Ziyech, kemudian Nusair Mazraoui. Ini 2 bintang yang dipinggirkan oleh Halil Hodzic. Sehingga kemudian karena perselisihan dengan bintang itu ada kekhawatiran bahwa dia tidak akan membawa pemain-pemain bintang itu ke Qatar di putaran final. Dan dia diberhentikan, digantikan oleh pelatih lokal ya, Walid Regragui. Nah, 3 kesempatan, bayangkan 3 kesempatan membawa timnya lolos ke putaran final, tetapi ketika putaran final Piala Dunia akan dimulai, dia diberhentikan. Sungguh seorang pelatih yang seperti korban ketidakadilan. Pelatih yang dalam tanda kutip paling teraniaya di Piala Dunia. Silakan jika Anda komentar. Salam.